Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan pagi hari ini kita masih membahas rezeki-rezeki yang tertahan di langit. Udah dijelaskan sama guru-guru kita beberapa yang menyebabkan rezeki kenapa nih. Belum juga sampai kepada diri kita nih. Kita lanjutkan lagi jamaah. Kita bahas lagi sekarang mengenai yang belum sempat terjawab juga, tertunda juga, mengenai hutang. Ini buat yang suka nunda-nunda hutang nih. Ustadz Syam. Iya. Bisa tertunda juga Ustadz Syam rezekinya ya? Waduh, subhanallah. Tentunya. Tentunya, mohon penjelasannya Ustadz Syam, Sampai silakan. guru Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya inna min khiyarin nasi ahsanahum qada'an. Di antara daripada orang-orang yang baik akhlaknya atau orang-orang yang terbaik, yakni orang-orang yang baik dalam pembayaran hutangnya. Jadi kalau mau digolongkan sebagai orang yang baik, bukan berarti kita nggak boleh berhutang gitu ya. Karena berhutang ini adalah sesuatu yang diperbolehkan namun sebagai jalan darurat saja. Karena ada juga orang hobinya ngutang gitu ya. Jadi kata Nabi, orang yang baik itu adalah termasuk diantaranya mereka ahsanahum qada'an. Mereka baik dalam pembayaran hutangnya. Kira-kira kalau ada orang nih ya, habis ngutang, wah melas-melas pas ngutangnya, pas ditagih kesulitan, kita lebih galakan yang ngutang daripada yang nagih. Kira-kira baik nggak akhlaknya itu? Enggak. Maka enggak termasuk orang yang baik akhlaknya. Ada juga orang yang giliran ditagih nggak punya duit, giliran pas pulang update di sosmednya lagi makan enak, lagi jalan kemana, lagi begini. Maka subhanallah itu akan membuka pintu suudzon kita. Nih orang punya duit tapi kagak dibayar-bayar, padahal belum tentu dia punya duit gitu ya. Siapa tahu dibayarin temennya atau apa, tapi suudzon kita ini akan terbuka pintunya. Maka menyebabkan orang lain berdosa. Maka dikatakan bahwa cukuplah disebut kezaliman itu mathalul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang itu adalah orang yang zalim. Zulmun, kezaliman. Maka ulama menggolongkan orang yang menunda membayar hutang adalah sesuatu perbuatan yang haram. Bahkan imam mazhab mengatakan bahwa imam-imam fuqaha mengatakan orang-orang yang sering. Jadi kalau udah berulang-ulang kayak gini nih menunda-nunda bayar hutang, itu sudah tidak diterima lagi kesaksiannya dan digolongkan orang yang fasik. Maka dia termasuk melakukan yang haram. Otomatis orang yang melakukan yang haram maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya tidak cukup dengan istighfar, harus membayar hutangnya. Maka subhanallah. Nah, sekarang pertanyaannya kata Mas Soni tadi, bisa enggak sih karena dia nunda-nunda bayar hutang, tertunda-tunda juga rezekinya? Padahal dia butuh rezeki untuk bayar hutang. Padahal dia butuh rezeki untuk bayar hutang. Maka subhanallah, kalau Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat tadi yang kami sampaikan menggolongkan orang yang menunda bayar hutang sebagai kezaliman, tentu saja Allah juga tidak akan menyayanginya. Allah juga tidak akan memberinya bagi orang yang suka berbuat zalim. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang berlaku zalim. Maka tertunda ke rezekinya, bisa jadi tertunda. Kenapa? Karena ternyata ada hak-hak orang lain yang masih ditahan olehnya. Ada hak-hak hamba Allah yang lain yang ditahan olehnya, yang tidak dikeluarkan olehnya. Maka dia tidak membayar hutangnya dan dia juga otomatis menahan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat indah tadi dibuka oleh guru kita Habib Utsman, bahwasanya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Orang yang beriman dan bertakwa itu dibukakan pintu rezeki. Apakah cocok orang yang suka menunda hak orang lain termasuk daripada orang yang bertakwa? Sungguh tidak cocok. Apakah orang yang beriman itu adalah orang yang suka menunda hak orang lain? Tentu bukan. Orang yang beriman yang selalu menunaikan hak orang lain. Orang yang beriman adalah seseorang yang tidak mau harta orang lain berada pada dirinya, hak orang lain berada pada dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa hidup tenang kalau masih ada hak orang lain pada dirinya? Maka saran kami bagi teman-teman sekalian yang masih punya hutang, perbanyak baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, supaya diberikan semangat bekerja untuk membayar hutang, dan kalau sudah ada bayar segera. Bayar, Masya Allah. Ustaz Syam, kalau punya uang sedikit sedekah dulu biar nambah banyak atau bayar hutang dulu? Bayar hutang. Bayar hutang dulu ya. Yang wajib dulu. Yang wajib dulu jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.